Pada e-learning kali ini kita akan membahas tentang bisnis sustainability, bagaimana strategi-strateginya agar bisnis kita, usaha yang akan di-create oleh entrepreneur tetap berlanjut. Banyak strategi yang bisa kita gunakan untuk sustainability of the business ini ya. Salah satunya adalah mereduksi risiko. Nah, saat ini kita akan fokus kepada pembelajaran bagaimana kita mengerti strategi apa yang digunakan untuk mereduksi risiko. Nah, kita sudah mempelajari bahwa salah satu karakter dari ke pelaku kewirausahaan adalah risk taker ya. Di mana di sini seorang entrepreneur itu mengambil resiko ekonomi yang sudah mereka perhitungkan ya. Pada saat itu juga mereka juga mengapa mengambil resiko tersebut untuk memaksimalkan profit atau pendapatan. Dan mereka mengetahui bahwa di mana keputusan yang mereka ambil itu sebenarnya merupakan ada unsur-unsur ketidakpastian di dalamnya yang mungkin akan menyebabkan kemungkinan akan kegagalan. Nah, beranjak dari itu yang akan kita garis bawahi di sini bahwa di situ ada calculated economic risk ya, di mana di sini entrepreneur berhasil lebih dulu untuk mengukur resiko ekonomi apa yang mereka hadapi pada saat keputusan mereka salah. Nah, setelah mereka si entrepreneur ini memahami terkait tentang resiko yang akan dihadapinya dari apa keputusan yang akan mereka ambil, tentunya mereka sadar bahwa resiko ini berasal dari ketidakpastian, kalau tidak dari permintaan pasar, pastinya perkembangan teknologi, ataupun bisa saja dari tindakan pesaing mereka. Nah, memahami akan hal ini, Hisrich menyampaikan dalam bukunya itu ada dua strategi terkait menanggulangi resiko. Sebenarnya banyak uh, strategi untuk menanggulangi risiko, cuma umumnya ini berasal dari dua strategi ini. Sebenarnya banyak sih turunannya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan e-learning kali ini ya, di mana yang menurut Research et al. Ini dua strategi mereka yang disampaikannya adalah strategi ruang lingkup pasar dan juga strategi imitasi. Nah, yang secara garis besar strategi ruang lingkup pasar ini fokus pada kelompok pelanggan yang akan dilayani dan bagaimana cara melayani mereka. Nah, kalau berbicara tentang lingkup, berarti itu berbicara tentang skop ya. Skop ini bisa skop luas dan skop sempit. Nah, nanti akan kita bahas apa saja strategi-strategi untuk ruang lingkup pasar ini. Dan kemudian strategi yang kedua adalah strategi imitasi. Nah, dari bahasanya saja kita mengimitate ya, meniru praktek usaha yang telah dikerjakan oleh usaha lain. Nah, ini levelnya sih sebenarnya banyak, mulai dari pembajakan sampai adaptasi kreatif. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, salah satu strategi yang akan kita bahas dahulu adalah strategi ruang lingkup pasar. Strategi ruang lingkup pasar ini ada dua yang bisa kita pahami ya. Salah satunya kita bagi menjadi dua ruang lingkup pasar ini, ada ruang lingkup pasar sempit, ada ruang lingkup pasar luas. Yang pertama itu strategi ruang lingkup sempit. Nah, di sini hanya melibatkan sedikit keragaman produk untuk memenuhi kebutuhan tertentu sekelompok kecil konsumen ya. Di sini ciri-cirinya dari bagaimana si entrepreneur itu memakai strategi ruang lingkup sempit ini. Di sini biasanya entrepreneur fokus pada produk yang dapat disesuaikan atau di customize ya. Lalu lingkup operasi bisnisnya biasanya kecil sekali, lokal, dan juga membutuhkan skill yang tinggi. Contoh sederhananya bagaimana Anda mungkin melihat penjahit ya. Penjahit ini kan menawarkan produk-produk yang sebenarnya custom atau dibikin made by order.
Sementara kalau misalnya ruang yang lingkup luasnya itu dia yang di bidang fashion itu toko baju. Nah, seperti itu. Tapi kalau di toko baju size-nya S, M, L, XL dan segala macam itu ada. Tapi kalau di tailor, di penjahit, itu cuma dia bagaimana mempaskan ukuran baju yang akan dibuat dengan ukuran badan si penggunanya nantinya. Nah, ini dia menggunakan kalau penjahit, antara penjahit dan toko baju itu ruang lingkup pasarnya luas, sementara tailor penjahit itu ruang lingkup pasarnya sempit dan tidak menurut dan makanya ada beberapa penjahit ternama itu bahkan dia mematok harga yang tinggi untuk produk dia, hasil jahitannya dia. Yang kedua ini mengarah kepada keahlian dan pengetahuan khusus ya, karena dia bikin produk yang spesifik, tentunya ini ada keahlian dan pengetahuan yang khusus dari si entrepreneur. Pasar yang ditargetkannya ini umumnya ya pasar kelas atas ya, merupakan peluang yang sangat menguntungkan bagi mereka. Tapi di sini bisa kita lihat di sini ini meningkatkan risiko terkait dengan ketidakpastian pasar, karena untuk mencari pasar kelas atas ini tidak semudah mencari pasar yang umum atau pasar menengah ke bawah yang banyak ya porsinya di pangsa pasarnya. Sementara untuk memakai strategi ruang lingkup sempit ini akan mengurangi risiko yang berhubungan dengan persaingan ya, karena dia menggunakan atau menghasilkan produk yang khusus, jadi tidak pada saat itu dia nggak akan mencoba untuk mencari pesaing yang memiliki produk yang serupa. Selanjutnya tadi strategi ruang lingkup pasar yang sempit dan sekarang ruang lingkup pasar yang luas ini melibatkan banyak ragam produk di segmentasi pasar yang berbeda-beda, dan umumnya ini produk yang benar-benar umum ya yang ditawarkan oleh entrepreneur ini. Nah, ini kan kita lihat bedanya dengan pasar ruang lingkup yang sempit, di mana ruang lingkup luas ini, strategi ini muncul melalui informasi yang didapat dari proses pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua, membuat perusahaan membuka gerbang menuju berbagai macam kompetisi, ya. Jadi di sini dari poin pertama ini dia mendapatkan pembelajaran dari apa yang dibutuhkan di pasar, sehingga setelah dia mencari kebutuhan apa di pasar, dia mencoba untuk memenuhinya. Dan kebanyakan dari pendekatan seperti ini dia akan membuat produk-produk yang umum atau general ya, sehingga semua orang bisa memproduksi produk yang sama seperti yang dia gunakan ini atau yang dia produksi ya. Nah, ini tentunya akan memaparkan si bisnis ini kepada berbagai macam kompetisi, termasuk pesaingnya banyak di sini karena produk yang dijualnya atau dihasilkannya adalah produk yang umum, orang bisa memproduksi semuanya. Nah, keunggulannya terkait dengan risiko, strategi ini mengurangi risiko terkait dengan ketidakpastian pasar. Ya, kenapa? Karena produk yang dihasilkannya itu umumnya sudah banyak dibutuhkan oleh pasar yang sudah tersedia saat ini. Namun, ini akan membuka diri si entrepreneur tersebut terhadap risiko persaingan. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara strategi ruang lingkup pasar sempit dan ruang lingkup pasar luas, bisa kita lihat contoh berikut. Nah, dari sepeda motor, kita bayangkan sekarang sepeda motor ini ya, ini merupakan sepeda motor sport ya, tentunya ini lebih mahal dibandingkan sepeda motor yang berjenis seperti ini ya. Ini contohnya sepeda motor bebek ya, kalau misalnya orang sebut. Kalau ini sepeda motor sport yang full fairing. Dan ini tentunya lebih mahal dibandingkan sepeda motor jenis ini ya. Di sini dilihat dari pada saat pertama kali motorsport rilis di negara kita ya, di Indonesia, ini pesaingnya sedikit sehingga banyak yang dengan harga yang tinggi, hanya terbatas pasar yang spesifik saja yang bisa membelinya ya.
yang daya belinya tinggi. Tapi kalau misalnya dengan sepeda motor semacam ini siapa aja bisa membeli, gitu ya. Kreditnya pun masih kredit ringan, gitu. Sehingga orang bisa membeli si sepeda motor jenis ini dibandingkan sepeda motor jenis yang di atasnya. Ya, dalam satu brand saja ini mereka juga mengeluarkan banyak jajaran tipe atau produk dari motor jenis bebek. Sementara kalau ini masih satu-satu. Dan ini juga termasuk ini yang ruang lingkup sempit dan ini ruang lingkup luas. Contoh lainnya adalah, nah ini adalah fruit in jar ya. Fruit in jar ini kalau misalnya dijual ini biasanya dijual di pre-order, dijual di eh, tempat-tempat yang eksklusif. Tapi kalau misalnya ini mereka mengkhususkan bagi orang-orang dengan daya beli tinggi, biasanya di tempat pembelajaran modern. Sementara kalau di ruang lingkup yang luasnya, kita bisa melihat para penjajah buah potong ini dengan gerobaknya. Nah, kira-kira di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa di sini lebih eksklusif kemasannya dan tampilannya sehingga harganya lebih tinggi. Orang mencari juga sedikit atau jarang ditemui, tapi kalau misalnya kita lihat di pasar buah di pedagang penjajah buah ini semua kalangan bisa membelinya ya. Dan di sini banyak pesaingnya di sini karena dia kreasinya membuat fruit in jar, jadi dia pesaingnya juga sedikit, tapi dia kesulitan untuk mencari pasar. Sementara di sini pesaingnya banyak, tapi untuk mencari konsumen dia gampang karena semua kalangan bisa membelinya. Nah, itu perbedaannya antara strategi ruang lingkup pasar yang sempit dan ruang lingkup pasar yang luas. Nah, ini kita serahkan kepada si entrepreneur. Dia mau bermain di pasar yang luas atau di pasar sempit. Dan tentunya pemilihan pasar akan melihat juga karakter dari produknya tersebut. Bermain di karakter produk seperti apa. Setelah tadi strategi ruang lingkup pasar, kita akan membahas tentang strategi imitasi. Mengapa kita melakukan imitasi? Satu, keunggulannya mudah untuk meniru praktik dari perusahaan yang sukses. Dan di sini juga kita dapat membantu pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di industri bisnis, di industri ya, di mana di sini setelah kita dapat meniru produk orang lain, tentunya kan menambah pengetahuan atau keterampilan kita tersebut untuk menghasilkan produk yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Nah, di buku Hisrich ada dua tipe strategi imitasi. Yang pertama itu waralaba. Ini berbicara tentang franchiser dan franchisee ya. Di sini memerlukan penggunaan franchisee, itu adalah orang yang menggunakan atau kerjasama manajemen ya istilahnya kalau waralaba ini. Franchisee ini memerlukan proven formula. Franchisee itu misalnya Anda ingin menyewa atau menggunakan brand dari brand produk terkenal. Nah, Anda menggunakan itu ada lisensinya. Lisensinya itu Anda menjadi franchisee. Yang mengeluarkan lisensi itu namanya franchiser. Ya. Nah, ini proven formula ini adalah formula yang sudah dibuktikan dari pemilik waralaba untuk pendatang baru seperti si franchisee ini gitu. Sehingga produknya itu nanti nggak akan dipertanyakan oleh konsumen yang sudah ada saat ini. Berikutnya strategi yang kedua dari tipe strategi imitasi ini strategi me too. Nah, ini meniru. Benar-benar kita mencontoh produk yang ada dan mencoba menciptakan keunggulan dengan perbedaan yang kecil. Nah, kalau misalnya kita lihat strategi me too ini ada levelnya dan ini mungkin nanti bisa kita perdalam lagi di mata kuliah. Nah, biasanya ini adanya di UKM ya, di level UKM. Jadi di mata kuliah manajemen usaha kecil menengah, kita akan membahas tentang levelnya itu dari mulai dia pembajakan, mulai dari dia mengcloning, lalu ada lagi level berikutnya, ada yang adaptasi kreatif, ada lagi yang terakhir teknologi advance ya, kemajuan teknologi, ada 4. Nah, ini contohnya dari strategi imitasi waralaba ya. Kita bisa sewa brand, bukan sewa maksudnya,
Kita biasanya salah satu brand itu sebagai franchiser, dia mengeluarkan lisensi kepada franchisee. Ya, franchisee ini adalah pendatang baru yang ingin menggunakan brand. Jadi di sini ada kerjasama manajemen, ya, dari satu brand. Ini biasa kita ketemui dengan brand ayam goreng, ya, brand distribusi convenience store, ya, yang ada di sudah merebak, sudah ada di negara kita. Jadi banyak contohnya. Selanjutnya contoh dari strategi Me Too. Bagaimana ini kita bisa mencontoh produk yang ada dan mencoba menciptakan keunggulan dengan perbedaan kecil. Nah, salah satu contohnya, oke, kita lihat ya dengan brandnya ya, sepeda motor ini, tentunya nanti setelah mereka berhasil, kenapa tidak menutup kemungkinan nanti brand yang lainnya juga akan menirunya dengan memodifikasi. Mungkin dengan ini punya fitur yang produk yang satunya lagi ini punya fitur yang lebih dibandingkan fitur sebelumnya. Jadi dia ingin mencoba membuat perbedaan yang kecil sehingga dia coba menciptakan pasar yang lainnya di sama-sama untuk konsumen sepeda motor, ya. Nah, ini contoh lainnya. Mungkin Anda menyaksikan Piala Dunia 2010. Piala Dunia 2010 bukan hanya persaingan antar negara merebutkan Piala Dunia ya dalam ajang sepak bola, tapi ini ada perang juga, ada perang antar aparel sport ya, yaitu salah satunya penyedia aparel sepatu olahraga, sepatu sepak bola, di mana pada tahun 2010 itu lagi gencar-gencarnya produk mereka itu adalah produk bagaimana sepatu juga terintegrasi dengan kaos kaki, ya, sehingga terciptalah produk seperti ini. Di brand yang lain juga mencoba untuk mengembangkannya, cuma keduluan dari brand yang sebelumnya ada sampai yang seperti ini prototipenya. Dan sekarang kita udah kenal banyak tipe sepatu sepak bola ya, terus berkembang. Nah, ini juga dia menggunakan strategi kenapa kalau misalnya brand yang lainnya sudah mencoba pakai hal yang sama, kenapa kita juga enggak. Lalu kalau misalnya di daerah kita di Pekanbaru ada juga yang seperti, wah ini ada brand minuman yang laku nih di konsumen, kenapa enggak kita coba pakai ini aja. Mungkin kemarin Anda sudah pernah lihat brand minuman yang ala-ala coklat, ada yang brown sugar, ada yang mungkin seperti ada tambahan lagi topping-topping yang lain. Nah, itu adalah strategi Me Too. Strategi meniru ya. Me Too itu kan kalau dalam bahasa Indonesia, saya juga bisa gitu. Nah, selanjutnya strategi imitasi ini juga berpotensi. Kenapa si entrepreneurs itu melakukan imitasi? Yang pertama, imitasi itu mengurangi biaya yang berhubungan dengan research and development. Karena ngomongin tentang penelitian dan pengembangan produk baru itu nggak hanya sebentar waktunya, tapi juga memakan cost yang lumayan. Belum lagi nanti setelah produk kita jadi, tidak serta merta produk itu akan diterima oleh konsumen. Makanya banyak yang mulai dari meniru dulu, lalu nanti dimodifikasi sedikit sehingga nanti dia mempunyai warna baru si produknya tersebut. Nah, ini paling banyak kita ngelihat sekarang udah menjamur ya produk-produk minuman yang apakah itu teh, kopi, coklat ya, itu udah banyak brandnya sekarang. Nah, itu mulai dari mengimitasi, tapi mereka mempunyai uh, apa istilahnya warna sendiri terhadap produk yang dijajakannya ke pasar ya. Nah, dengan begitu ini mengurangi ketidakpastian dari diri konsumen terhadap perusahaannya. Perusahaannya ternyata, oh dulu kita kenal Thai tea ya, teh Thailand itu ya diproduksi oleh beberapa brand, tapi sekarang udah berkembang dan mereka masing-masing brand itu menawarkan bermacam-macam variasi. Tapi tetap aja ngomongin tentang Thai tea itu juga udah pernah dicobain dan itu enak, tapi dengan variasi yang berbeda bagaimana lagi, itu kan menjadi
sebut semacam keinginan untuk si konsumen untuk mencoba, bagaimana dengan Thai tea brandnya yang si B, yang si A kemarin sudah saya coba. Nah, itu salah satunya. Jadi si konsumen itu, ini adalah produk yang benar-benar uh, ini produk baru, tapi tidak benar-benar baru karena sudah pernah dicobanya, sehingga dia untuk mencoba untuk variasi yang berikutnya, yang advance-nya, dia nggak akan ragu. Nah, ini hal yang semacam mengurangi ketidakpastian ini tentunya nanti akan membuat pendatang baru, ya, new entry bagi brand-brand baru terlihat sah di hari pertama. Nah, itu dia pembahasan kita terkait tentang risk reduction, di mana di buku risk reduction ini ada dua strategi yang ditawarkannya, itu strategi ruang lingkup pasar dan juga strategi imitasi. Kalau dalam strategi ruang lingkup pasar ada dua, yaitu strategi ruang lingkup luas dan juga satu lagi ruang lingkup sempit, ya, di mana ruang lingkup luas punya ciri khas tersendiri dan menanggulangi resiko di bagian apa, dan juga di strategi ruang lingkup sempit juga mempunyai kelebihan tersendiri. Kemudian kita sudah bahas lagi strategi yang kedua, itu adalah strategi imitasi, yaitu ada dua, kita waralaba, secara sah kita mendapatkan lisensi dari brand tersebut untuk menyelenggarakan atau memproduksi produknya tersebut di wilayah kita. Dan satu lagi strategi me too, mengimitate, yang benar-benar meniru, ya. Cuma di sini ada 4 tahapan. Ini akan dijelaskan di mata kuliah berikutnya. 4 tahapan me too itu adalah: satu, ada yang paling jelek itu pembajakan, meniru, sebenar-benarnya meniru. Lalu cloning itu meniru produknya tapi nanti kita ganti brandnya kita sendiri. Lalu ada lagi adaptasi kreatif. Nah, ini kita meniru tapi kita menambahkan warna tersendiri. Nah, ini yang dianjurkan oleh uh, secara etika benar. Atau kita menambahkan yang level keempat, yaitu adalah teknologi advance atau kemajuan teknologi, ya, dimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan skop ruang lingkup pasar yang lebih luas. Sekian penjelasan e-learning kali ini, saya harap bermanfaat. Salam.